Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triani dengan NIM C1C021197, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 2, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Nah, tarif dari pajak penghasilan pasal 23 ini ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP, atau juga dengan jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek pajak penghasilan pasal 23 yang antara lain pertama tarif 15% dari jumlah bruto itu dividen kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan penal, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua ada tarif 2% dari jumlah bruto, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengurangan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa instruksi, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Jasa lain yang tercantum dalam PMK nomor 141. Dan yang ketiga ada wajib pajak tanpa NPWP, nomor pokok wajib pajak, dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 23. Untuk subjek pajak penghasilan pasal 23 ini, subjek pemotong dan juga dipotong pajak pasal 23. Subjek pemotongnya ada salah satunya ada badan pemerintah dan juga subjek pajak badan dalam negeri. Untuk subjek yang dipotong tidak saya sebutkan semuanya, dan salah satunya ada wajib pajak dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Ketiga, perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Ini ada contohnya. PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, Damayanti dengan ini, Azhara dan juga Nurmadina. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 29 juta, dan untuk Nurmadina 10 juta, dan untuk Azhara 5 juta. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI itu untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jawabannya, jadi untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 23, yang pertama ada Damayanti 15% dikali 25 juta, maka hasilnya 3.750.000. Nurmadina 15%, maka dikali dengan 10 juta, dikali dengan 10 juta ini dari royalti. 1 juta, maka hasilnya 1.500.000 dan Azhara 750.000. Karena Azhara masih belum memiliki NPWP, nih Azhara kan belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 750.000. Maka hasilnya 750.000. Dengan demikian Azhara akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000, maka pemotongannya sebesar 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti potongan. Dan untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada Bank BRI tidak dikenakan pajak pasal 23 sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap pajak penghasilan pasal 23 tersebut. Selanjutnya kita beralih ke pajak penghasilan pasal 26. Pengertiannya, pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif yang dikenakan ada atas penghasilan berupa tarif 20% atas jumlah bruto itu dividen bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran. Lalu itu pajak penghasilan pasal 26 itu dengan tarif 20% itu penghasilan bruto dikali 20%.
Dan untuk tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dan dari jumlah aset Indonesia dan premi asuransi itu dengan rumus PPh pasal 26, penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Dan untuk tarif 20% final dari laba bersih itu dengan rumus pajak penghasilan pasal 26-nya penghasilan bruto dikali dengan perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Dan untuk tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap, kecuali penghasilan ditanamkan kembali di Indonesia, itu dengan rumus PPh pasal 26, PKP dikurang PHP terutang dikali 20%, 20% dari tarifnya ini. Dan ketiga, kita beralih ke contoh perhitungan dari pajak penghasilan pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dina Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 143 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji 5.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku adalah 14.371 per US dollar. Perhitungan pajak penghasilan pasal 26-nya yaitu 5.000. 5.000 ini didapat dari gaji Mike per bulan dikali dengan 14.371 kurs yang berlaku, maka hasilnya 71.845.000 dalam bentuk rupiah. Penerapan tarifnya 20% dikali dengan 71.845, kan menggunakan tarif 20% tadi kan. Maka hasilnya 14.371.000 rupiah. Nah, pajak penghasilan pasal 26 atas gaji Mike per bulan adalah 14 juta. Pajak penghasilan pasal 26 atas gaji Mike pada bulan April 2018 adalah 14.371.000 rupiah. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan juga pasal 26. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.